Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perancangan proses pembuatan butadiena dari etanol. Yang pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya dari kelompok 4. Next. Kelompok 4 terdiri dari Alia Rusdifa Aurora, selanjutnya saya sendiri Farisa Muhammad Rizky, lalu selanjutnya ada Muhammad Syahril dan Sabrina Afani. Di sini saya akan menjelaskan tentang butadiena dari etanol, yaitu yang ada reaksinya. Ya, reaksi yang terjadi yaitu ada etanol dari C2H5OH menjadi C2H4O plus H2. Dari reaksi ini terjadi namanya reaksi oksidasi, dan selanjutnya berubah menjadi butadiena dan juga air, yang dimana reaksinya menjadi C2H5OH plus C2H4O menjadi C4H6 plus 2H2O. Pembuatan butadiena dibuat dari etanol dan asetaldehid, di mana asetaldehidnya melalui proses pembuatan terlebih dahulu. Pembuatan 1,3 butadiena atau dari butadiena tersebut dengan menggunakan Ostromyslensky proses atau proses Hohenry-Catadiena atau proses Behe. Dari dua tahap proses, yaitu pembuatan asetaldehid dari etanol dan pereaksian asetaldehid dan etanol menjadi butadiena, seperti yang ada di reaksi 1 dan 2. Jadi yang di reaksi 1 itu tadi yang ada asetaldehidnya, etanol jadi asetaldehid, lalu yang kedua itu dari asetaldehid dan juga etanol menjadi butadiena. Selanjutnya pembuatan butadiena digunakan dua buah reaktor fixed bed multitube. Pada reaktor pertama difungsikan membentuk asetaldehid, yaitu dengan dehidrogenasi etil alkohol pada kondisi operasi suhu sekitar 325 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Pada reaktor kedua difungsikan untuk mereaksikan etanol dengan asetaldehid membentuk butadiena dengan kondisi operasi reaktor pada suhu sekitar 350 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Katalis yang digunakan yaitu berupa aluminium kromina. Next. Selanjutnya, di sini ada cara pembuatan dan juga ringkasan dari konversinya dan juga bahan bakunya. Untuk yang pertama ada proses, itu dari Ostromyslensky proses atau dehidrogenasi etanol yang menggunakan konversi reaksi 1 sebesar 90% dan konversi reaksi 2 sebesar 30%. Bahan bakunya dari etanol dan asetaldehid, kondisi operasi, tekanan 1 atm dan suhu 325 sampai 350 derajat Celcius. Untuk proses kedua yaitu menggunakan Phillips proses, konversi reaksinya sebesar 99,9% dan bahan baku yang digunakan itu N-butana. Kondisi operasinya juga sama, suhu 325 sampai 350 derajat Celcius, tekanannya 0,2 atm. Yang selanjutnya adalah mengenai diagram alir proses. Jadi etanol dan H2O sebagai bahan baku atau biasa disebut umpan masuk ke dalam reaktor pertama. Reaktor yang digunakan adalah reaktor fixed bed multitube reaktor. Dipilih fixed bed multitube reaktor adalah karena yang pertama, proses pembuatan yang dipilih adalah proses dehidrogenasi etanol dengan konversi reaksi pertama yaitu sebesar 90%. Yang kedua, karena zat bereaksinya berupa fase gas. Yang ketiga adalah karena suhu operasi sebesar 325 derajat Celcius sehingga memerlukan pengendalian suhu relatif mudah.
Nah, fixed bed multi-tube reaktor ini pengendalian suhunya relatif lebih mudah karena menggunakan tipe shell and tube. Yang keempat, alasannya adalah karena konstruksi reaktor fixed bed multi-tube lebih sederhana sehingga biaya pembuatan operasional dan perawatannya relatif murah. Yang kelima adalah karena reaksinya bersifat eksoterm sehingga memerlukan luas perpindahan panas yang besar agar kontak dengan pendingin optimal. Untuk keluaran produk reaktor pertama adalah etanol, H2O, asetaldehid, dan hidrogen. Keluaran dari produk pertama ini dialirkan menuju reaktor kedua dalam keadaan suhu dinaikkan sekitar 350 derajat Celcius. Reaktor kedua ini juga merupakan fixed bed multi-tube reaktor dikarenakan pertimbangan yang sama dengan reaktor pertama, yaitu karena konversi yang besar, zat reaksinya juga berupa fase gas, kondisi suhu operasinya yang tinggi, dan tekanannya 1 atm. Produk keluaran reaktor kedua ini adalah 1,3-butadiena, etanol, H2O, asetaldehid, dan hidrogen. Karena produk keluaran ini masih bercampur, maka keluaran dari reaktor 2 ini dialirkan menuju separator pertama. Separator pertama ini berjenis tori spherical disc head. Dipilih jenis tersebut karena pertimbangan bahwa yang akan dipisah adalah fase gas dan cair, sehingga separator ini sangat berfungsi karena termasuk vertical separator. Dengan kondisi operasi tekanan sebesar 1 atm dan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Di dalam separator terjadi pemisahan antara fase gas yang ke atas ini dan juga fase cair yang mengalir ke arah kanan. Fase gas ini dialirkan menuju separator kedua berjenis tori spherical disc head juga dengan kondisi operasi tekanan sebesar 1 atm dan suhu minus 4 derajat Celcius, yang kemudian terjadi pemisahan antara hidrogen dan butadiena. Kemudian untuk fase cairnya, yaitu H2O, etanol, dan asetaldehid, dialirkan menuju menara destilasi. Yang pertama untuk dilakukan pemurnian. Nah, produk atasnya berupa etanol dan asetaldehid, dan produk bawahnya berupa etanol yang bercampur dengan H2O dan sedikit asetaldehid. Kemudian mereka dialirkan menuju evaporator untuk terjadi penguapan, dan kemudian dihasilkan produk asetaldehid dan juga etanol bercampur H2O. Etanol dan H2O ini dialirkan kembali menuju menara destilasi 2 untuk dilakukan pemurnian juga, yang dihasilkan etanol dan H2O sebagai produk atas, dan bagian bawahnya adalah etanol dan H2O yang bercampur. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aliatus Diva. Untuk penjelasan diagram alir proses terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap penyimpanan bahan baku. Yang kedua, persiapan bahan baku. Yang ketiga, tahap pemisahan produk, dan yang keempat yaitu tahap pemurnian produk. Untuk tahap pertama, tahap penyimpanan bahan baku. Pada tahap penyimpanan bahan baku, etanol dan asetaldehid dalam fase cair disimpan pada tangki penyimpanan pada suhu 32 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Setelah itu, menuju ke heat exchanger untuk dipanaskan terlebih dahulu hingga pada suhu 325 derajat Celcius. Setelah itu, setelah dipanaskan, etanol masuk ke dalam reaktor untuk membentuk asetaldehid, dan pada reaktor akan terjadi suatu proses dehidrogenasi etanol untuk menjadikan
mengembalikan asetildehid pada fase gas dengan suhu 325 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan konversi pada reaktor akan mencapai 90%. Untuk tahap yang kedua yaitu persiapan bahan baku. Pada persiapan bahan baku, etanol dan asetildehid dinaikkan kembali suhunya di heat exchanger, kemudian akan direaksikan pada reaktor dengan proses yang berlangsung dalam fase gas dan pada tekanan 1 atm dan suhu 350 derajat Celcius. Bereaksi untuk membentuk 1,3 butadiena pada suhu 350 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dengan konversi mencapai 30%. Setelah itu hasil dari reaktor tadi akan masuk ke cooler untuk diturunkan suhunya menjadi 75 derajat Celcius dan akan dikondensasikan dalam kondenser hingga mencapai suhu 20 derajat Celcius. Setelah hasil keluaran tadi akan dipisahkan menggunakan separator di mana nanti 1,3 butadiena dan hidrogen sebagai hasil dari kondenser, sedangkan hasil dari separator nanti berupa air, etanol, dan asetildehid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ariel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap pemisahan produk dan tahap pemurnian produk. Produk keluaran reaktor yang berupa campuran 1,3 butadiena, air, etanol, asetaldehid, dan hidrogen akan dipompa menuju cooler untuk didinginkan, lalu diubah fasenya dari fase gas ke fase cair menggunakan kondensor. Keluaran dari kondensor masuk ke separator untuk dipisahkan antara cairan gas. Hasil atas berupa 1,3 butadiena dan hidrogen dialirkan ke kondensor. Sedangkan hasil bawahnya berupa etanol, 20 asetaldehid, dan air dialirkan ke menara distilasi untuk dimurnikan. Selanjutnya, dari kondensor, butadiena dan hidrogen dialirkan ke separator. Hasil atasnya berupa hidrogen disimpan di dalam tangki penyimpanan, sedangkan hasil bawah berupa 1,3 butadiena yang merupakan produk utama disimpan di dalam tangki penyimpanan produk. Etanol, asetaldehid, dan air pada menara distilasi dimurnikan yang menghasilkan hasil atas berupa asetaldehid kemudian disimpan pada tangki penyimpanan, sedangkan hasil bawahnya berupa etanol, asetaldehid, dan hidrogen dialirkan ke evaporator. Keluaran bawah evaporator berupa etanol dan air dimurnikan kembali dengan menara distilasi. Hasil atas berupa etanol dan air dialirkan kembali ke tangki penyimpanan bahan baku, sedangkan hasil bawahnya berupa air yang mengandung sedikit etanol dialirkan ke unit pengolahan limbah. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.